Dan saya yakin, nggak ada orang bodoh yang mau melakukan hal itu kecuali kamu. Ayo dong dimakan. Ini makan malam bareng namanya. Bukan liatin gue makan. Stop lah liatin gue. Gue tau gue ganteng. Kedebu ini dimasak sama chef pribadi gue. Gue bayar mahal. Dan gue jamin ke kalian kelembapan dagingnya pasti terjaga. Dan rasa bumbunya juga jauh lebih tajam. Kalau ketelan sama orang bahaya nih. Ini sih bukan steak namanya. Itu emang sengaja ada tulangnya supaya menjaga kelembapan dagingnya dan supaya rasanya juga lebih tajam gitu. Kenapa lah? Kamu pasti teringat ya dengan momen kita makan malam bersama di rumah Julian waktu itu. Kamu gak usah khawatir. Rasa dagingnya ini gak kalah enak kok sama rasa daging yang dimasak Julian waktu itu. Bahkan ini jauh lebih enak lagi. Tapi by the way kalau kalian mau nambah menu yang lain nanti bisa dimasakin sama chef pribadi aku lah. Tinggal request aja. Bebas, mau apa? Pasta, wagyu, smoke brisket. Udah deh, cukup basa-basinya. Nggak usah banyak ngomong. Kamu kan yang nyelakain anak saya. Nyelakain apa sih? Gua nggak paham. Gak usah ngarang cerita deh. Tasan di pacuan kuda. CCTV yang hilang. Itu semua bukti. Kalau ada orang yang mau nyelakain Syifa dan Lala di pacuan kuda itu. Dan saya yakin, nggak ada orang bodoh yang mau melakukan hal itu kecuali kamu. Ya mungkin aja kemampuan berkuda yang Lala memang harus ditingkatkan lagi. Ya kan, La? Kan kamu juga baru pertama kali kan naik kuda. Baru bisa sekali kan waktu itu, waktu kita honeymoon. Aku jadi ingat masa-masa itu. Aku jatuh dari kuda, tanganku patah. Kamu perhatian banget sama aku. Aku jadi pengen patahin tangan aku lagi. Udah kok, tenang. Jerapah kalau kamu emang begitu, Magneta ntar makin ngamuk, bisa jebol tentang rumah gue ini. Mas Julian. Hasbi sengaja provokasi kamu. Kita nggak boleh kepancing dan kalah sama situasi ini. Mas sabar. Oke. Kalau misalkan emang kamu nggak tahu soal kecelakaan itu, saya mau tanya. Kenapa bisa ada memory card ini di rumah kamu?
tahu ke kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ataupun kamu pura-pura kalau villa itu punya kamu juga. Ini apaan sih? Aku aja bahkan nggak tahu. Aku sebagai pemilik rumah, aku nggak tahu itu ada di rumah aku. Itu ada di kamar saya. Dan kalau kalian emang sepenasaran itu, mungkin kita bisa lihat apa isi memorinya. Syifa, Oma denger dari Papa katanya Syifa nggak nurut Papa ya. Syifa makan kue dulu sebelum makan bubur ya. Ayo. Iya, Oma. Kenapa gitu? Nggak boleh dong gitu. Syifa harus denger kata Papa. Maafin Syifa ya, Oma. Soalnya Tante Eliza yang bilang boleh. Julian nggak boleh menunda lebih lama lagi untuk cerita soal kebenaran Elisa ke Syifa. Situasinya bisa jadi rumit nanti. Karena bukan aku yang harus cerita soal itu, tapi Julian. Oke, Syifa, kalau besok-besok Tante Elisa mau kasih Syifa sesuatu, atau Tante Elisa mau ajak Syifa pergi, Syifa nggak boleh langsung mau ya, harus izin dulu ke Papa. Iya, Oma. Syifa janji. Janji? Pintar. Halo? Oh, iya udah oke. Saya ke kantor sekarang. Iya. Tanti? Iya Bu, Tanti. Ini saya barusan dapat telepon. Saya harus ke kantor karena ada meeting. Siap Bu. Ya, sepi deh. Papa pergi, Oma pergi. Maaf ya sayang ya. Ini Oma harus ke kantor soalnya meetingnya nggak bisa ditinggal. Kan sebentar lagi kan Papa juga pulang. Oke. Bye-bye. Bye-bye, Cium. Katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Kasih ya Tante. Iya Bu, hati-hati. Kita lagi di Villa Cemara Teduh, mau liburan dulu. Kita healing dulu beberapa hari ini. Lihat tuh villanya bagus. Kita happy-happy ya. Ikutin perjalanan gue hari ini buat ke villa yang luar biasa ini. Ini masih pintu masuknya. Suasananya udah sejuk banget ya di sini, udah sangat menyenangkan dan adem banget. Welcome to my room. Ini kamar gua untuk stay beberapa hari ke depan. Nyaman sekali pemirsa. Enak banget ini kasur. Saya jadi malu harus nunjukin sisi sayang kayak gini ke kalian. Ya, tapi mau gimana? Daripada kalian tuduh-tuduh saya terus. Saya memang pernah ke villa itu buat healing setelah saya putus cinta 2 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Jelas-jelas staf di sana itu bilang kamu ketemu sama manajer itu untuk minta urus soal CCTV itu. Aduh nih, saya jadi nggak ngerti nih. Ini kalian lagi ngapain sih? Lagi bikin cerita apa sih? Lagi belajar bikin skenario? Yaudah deh, gini aja deh biar gampang. Kita balik lagi ke villa itu. Kita tanya sekali lagi ke manajer sama staf di sana. Gimana? Oke? Biar semua jelas.
nggak ada lagi tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Kita berangkat sekarang.